pendahulu-pendahulu kita, lupa dengan pengorbanan pendahulu-pendahulu kita. Saudara-saudara, tukang foto semua tolong ambil peristiwa ini. Maaf. Ini jarang terjadi dalam sejarah. Benar? Ini dulu Panglima, saya juga Panglima, tapi di pihak yang berseberangan. Betul? Coba di mana di dunia bekas lawan sekarang berangkulan sebagai saudara? Di mana? Hampir tidak ada, saudara-saudara. Saya terharu tiap kali saya ketemu Mualim. Terharu. Mungkin kalau saya buka kacamata ini, saudara bisa lihat mungkin air mata saya mau keluar. Saya prajurit dulu. Saya dilatih, disumpah untuk melaksanakan tugas demi negara saya. Saya tidak mengenal Muzakir Manaf. Waktu itu kita mungkin di pihak yang lain. Berapa tahun yang lalu, kalau tidak salah tahun 2012, Pak, saya dapat berita Pak Muzakir Manaf mau ketemu saya. Tahun 2012, saya bertanya, ada apa? Panglima Gam kok mau ketemu saya? Enam bulan saya renungkan, 6 bulan. Kemudian karena terus datang utusan, datang perantara, akhirnya saya jumpa di Jakarta. Berapa setengah jam sebelum jumpa saya terus merenung, saya mau ngomong apa dengan Panglima Gam ini. Saya bingung mau bicara apa. Apa kata-kata yang pertama? Bingung, saya duduk. Tahu-tahu Pak Muzakir Manaf datang. Wah, ajudan saya. Ya, silakan masuk. Beliau datang. Saya belum tahu apa yang harus saya ucapkan. Saya berdiri, beliau masuk. Jenggotan waktu itu. Memang ya, kalau Panglima di gunung pakai jenggot semua. Beliau masuk ruangan, saya berdiri. Tahu nggak saudara-saudara? Tahu nggak saudara? Tidak ada kata satupun keluar dari mulut saya. Tidak ada kata satupun keluar dari mulut beliau. Kita berdiri, kita datang dan kita berangkulan. Hanya itu yang kita lakukan. Kita berangkulan, selesai semua permusuhan waktu itu, saudara-saudara. Kita bersatu dan banyak orang tidak menduga. Orang asing tidak menduga bisa terjadi seperti ini. Kita satu panggung, satu platform, dan saya datang hari ini untuk menyatakan dukungan saya kepada saudara Haji Muzafar Manaf dan saudara PA Khalid. Sekarang berjenggot. Dulu nggak pakai jenggot. Dulu anak buah saya juga dulu ya. Saudara-saudara, kita dukung dari tahun 2012 dan saya saksi waktu tahun 2012 beliau datang menyatakan minta dukungan PA akan maju. Beliau sebagai wakil gubernur, saya bertanya kepada beliau, Pak Mualim, kenapa Anda yang tidak jadi gubernur? Betul kan? Saya yang minta beliau bukan maju sebagai wakil gubernur. Saya katakan, Anda Panglima, Anda harus jadi gubernur. Beliau katakan jangan. Kita kasih yang lebih tua. Beliau mengalah. Beliau waktu itu kalau mau bisa jadi gubernur 5 tahun yang lalu, saudara-saudara sekalian. Beliau mengalah. Saya tahu orang pribadi semacam itu. Beliau mengalah dan selalu mengalah.
demi rakyat yang beliau cintai, saudara sekalian. Karena itu jadi kebanggaan saya hari ini. Dulu saya Letnan Jenderal, sekarang diperintah oleh Mualim. Ya dia yang perintah saya, datang ke Nagan Raya, harus tiba jam sekian, harus pakai topi merah. Iya kan? Topi saya topi hitam, dia suruh saya pakai topi merah, siap pakai topi merah ini. Saya nggak tahu ilmunya orang Aceh apa ini. Saudara-saudara, kita ini ada berapa jenderal di sini di perintah-perintah beliau sekarang ini. Mana ini? Sini ini jenderal-jenderal yang ada di sini. Dulu ngejar-ngejar Mualim, sekarang diperintah Mualim ini, waduh ini. Ini baret merah juga ini. Sekarang rambutnya udah putih. Mana nih? Ah ini nih anak Aceh ini, putra Aceh ini. Pak Jali Yusuf, Panglima Kodam Iskandar Muda. Yang pertama. Sekarang diperintah pakai baju merah, baju merah. Dulu yang ngejar-ngejar ini. Saudara-saudara, peristiwa ini jarang terjadi di seluruh dunia. Jarang terjadi. Kita beri contoh kepada seluruh Indonesia. Kita beri contoh kepada seluruh dunia. Saudara-saudara, kita perlu perdamaian untuk membangun kesejahteraan rakyat, saudara sekalian. Kehormatan tertinggi adalah kalau rakyat semua sejahtera. Kepuasan tertinggi bagi seorang pemimpin kalau rakyatnya bisa senyum, saudara sekalian. Jadi itu komitmen kita. Kita butuh Mualim, bantu Mualim jadi gubernur. Kemudian bersama-sama kita bangun Aceh. Dan saya berkomitmen, kalau insya Allah nanti rakyat Indonesia percaya sama saya, dan saya masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya berkomitmen untuk dengan segala upaya dan tenaga kita, habis-habisan kita bangun Aceh sebagai mercusuar kehormatan seluruh Nusantara, saudara-saudara sekalian. Sebagai penghormatan kepada perjuangan rakyat Aceh, perjuangan melawan penjajah Belanda puluhan tahun, ratusan tahun tanpa menyerah. Saudara-saudara sekalian, demikian apa yang kita bisa lakukan dalam jangka pendek pun kita akan lakukan. Kita berkomitmen akan investasi di Aceh, karena Aceh kaya, bukan Aceh miskin. Indonesia kaya, Indonesia tidak miskin. Hanya selama ini banyak pemimpin-pemimpinnya yang saya tidak akan panjang lebar bicara. Karena yang penting, saudara yakin, saudara tahu hati saya di mana. Ya, kau lihat tadi, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Saya datang, saya hormat sama Muzakir Malam. Tapi jangan di sini aja teriak tepuk tangan. Nanti hari H, jam J harus nyoblos. Harus menjadikan Mualim gubernur, Khalid wakil gubernur. Insya Allah saya hadir pelantikan. Betul? Terima kasih. Cukup? Cukup? Cukup karena apa? Karena ya tadi panitia nggak siapkan amplop yang tebel gitu. Bercanda itu bercanda. Baik, saudara-saudara, dari saya itu kita komit, kita bekerja sama, kita bahu-membahu. Aceh untuk semua untuk Aceh. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hidup Mualim! Hidup Khalid! Hidup Aceh! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih. Hidup calon Presiden Prabowo! Hidup calon Presiden Prabowo! Hidup Mualimnya! Hidup Panglima! Hidup Panglima! Dilanjutkan oleh Presiden juga, Presiden PKS. Ya, terima kasih.